yang akan disampaikan oleh Bapak Budiono Esa selaku Kepala Desa Bantelan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir di Desa Bantelan, yang saya banggakan sahabat-sahabat saya perangkat desa yang pada saat ini bisa ikut bergabung di dalam kegiatan mahasiswa. Yang saya hormati ibu-ibu yang tidak turut hadir, yang saya hormati teman mitra kerja saya Bapak Ketua BPD juga bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Biasa Pak. Patut kita bersyukur bahwa di hari ini atas inayah hidayah serta rahmatnya kita semua masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga apa yang menjadi harapan dari kita ini bisa dijalankan oleh kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang kembali di desa kami. Dalam tema sekarang ini adalah Desa Bersinar. Dan syukur alhamdulillah bahwa desa kita ini sudah diberikan SK oleh Bapak Bupati. Desa kita ini termasuk kategori sebagai desa bersinar. Ini salah satu contoh dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Malang. Namun demikian, desa bersinar adalah suatu brandingnya. Tetapi kita di sini sebagai pemerintah desa ini sangat membutuhkan sumber daya manusianya. Jadi di kesempatan pagi hari ini kita banyak berkolaborasi, bersharing untuk bisa menyadarkan, memberikan informasi, memberikan ilmu mempengaruhi. Karena kita dengan branding Desa Bersinar ini, tanpa bapak-bapak ini kita tidak bisa jalan, tanpa ibu-ibu. Di dalam beberapa tahun ini kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Di situ penyerapannya, pengaruhnya sangat tinggi daripada narkoba. Karena dulunya anak-anak kita di SD tidak boleh bawa HP, sekarang harus punya HP. Apalagi sekarang sudah disubsidi dengan kuota pendidikan. Ini nanti arahnya untuk belajar atau untuk game atau melihat film ini kita tidak tahu. Karena kita di sini harus dituntut ekonomi, harus mencukupi kebutuhan keluarga. Ini PR kita yang menjadi tugas utama, sehingga nanti pada era kedepannya ini pemerintah baik mulai dari desa sampai dengan pusat arahnya di sumber daya manusianya. Kita punya potensi yang cukup banyak di Desa Malani, seperti sumber, seperti potensi wisata, itu karunia Tuhan. Tetapi kita sekarang ini yang akan mengelola bagaimana karunia Tuhan ini bisa menjadi suatu yang menarik bagi wisata. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa itulah sebagai strategi dari desa. Kalau secara ilmu teorinya itu gunung, desa, dan rejo, sehingga kita di situ perlu adanya suatu konsep
konsep lama sampai konsep baru. Jadi ada ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong itu suatu musyawarah dalam membangun desa, dan ini adalah suatu wujud yang harus kita terbitkan atau kita ciptakan, kita menjadikan suatu visi. Oleh ini sudah dikatakan dan diwisata itu kan ini zaman sudah iming-iming. Kalau dulu orang tua kita itu namanya wangsit. Ngomong-ngomong itu biasanya menurut Pak dosen Pak Fahmi itu berjodoh, jadi wujudnya suatu cita-cita wis jadi. Itulah dari konsep-konsep desa. Jadi desa itu tidak hanya membangun di fisik, tetapi non fisik untuk bisa bersama-sama meningkatkan atau mewujudkan ekonomi yang tumbuh. Itu perlunya suatu peningkatan dari sumber daya manusia. Dan kita memang memerlukan dari teman-teman muda yang bisa menjadikan regenerasi kita. Nah, kita menyajikan kita di tempo 3 tahun sampai 5 tahun itu belum pasti berhasil. Tetapi kita harus yakin bahwa di 3 tahun kita ini sudah bisa mulai bicara. Seperti anak kita ini yang mungkin nanti di 5 tahun kita sudah menginjak PAUD, bisa bernyanyi-nyanyi. Nanti SD sampai SMP. Juga melalui Bu Citra dan Bapak Biko, mungkin apa yang menjadi permasalahan di desa kita ini bisa kita sampaikan. Pak Biko ini selaku PPAT. Kalau Bapak Ibu atau Mbak-mbak, Mas-mas yang mempunyai permasalahan suatu kan tidak bisa lama, tidak bisa diproses bagaimana untuk nanti disampaikan. Tapi itu bagaimana Pak Kepala Desa nariknya sekian, terus yang harus dibayar itu sebenarnya berapa? Kok Pak Lurah katanya ada pajak penjual, ada pajak pembeli, Pak itu yang menguasai, bisa menanya di sana. Dan nanti kita tugasnya mengembangkan informasi yang disampaikan Pak itu kepada masyarakat. Karena sekarang ini permasalahan pertanahan ini cukup juga menjadi kesulitan kita yang ada di desa. Karena pajak jual belinya ini yang tinggi, biaya balik namanya kecil, pajaknya besar. Yang harus dibayar sendiri oleh pemohon. Nah, di desa ini biasanya pemohon ini tidak mau membayar sendiri. Semua itu pada Pak Kepala Desa. Nanti kalau ada yang senang dengan Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa menarik kok larangan. Dan nanti juga disampaikan kembali Bapak-bapak, kita ini sifatnya sharing, jangan nanti takut. Karena bapak-bapak ini sebagai narasumber, sumber itu ya simani bagi sendiri. Tapi sumber ini tidak tekno suatu tempat yang bisa kita gunakan untuk suatu musyawarah. Dan kendalanya Pak Bidung bahwa di desa kita ini ada 4 dusun. Yang dusun 1, dusun Tanah Kerajaan ini riwayat tanahnya adalah tanah yayasan sudah kawan. Di 3 dusun Arjo Mulyo, Sidomulyo, Baru ini adalah tanah legendo, jadi ada perumahan. Sehingga kami 10 tahun yang lalu ini tidak ada permasalahan, tapi sekarang ini di perkembangan zaman, ada perkembangan pertambahan penduduk, ini semakin sempitnya tempat atau semakin sempitnya lahan ini banyak permasalahan di SHM hasil pronak. Karena sekarang mau membalikkan nama atau proses
di IBA di bulan Januari sini harus melakukan split. Nah, ini biayanya yang cukup tinggi. Nanti Pak Biko bisa menyampaikan supaya nggak split biayanya murah gitu. Dan yang perlu diketahui juga mahalnya suatu proses balik nama itu bukan hanya di luas tanah, tetapi di NJUP. NJUP desa kita ini masih mengacu pada kondisi 22 tahun yang lalu. Kondisi lahan kita ini masih lahan kosong tanpa bangunan, sehingga NJUP-nya masih senilai 10 juta. Kalau dilihat di lapangan, apabila kami melakukan transaksi jual beli, salah satu contoh dengan Pak Asul Banglan gitu, Pak, tanahnya sama tak beli per meternya 20.000 karena melihat NJUP-nya hanya 10. Bila nggak boleh, sekarang ini tidak ada tanah yang nilainya 20 atau di bawahnya 100, sudah di atas 100. Dan perlu dipahami kembali bahwa sekarang ini dengan pertumbuhan penduduk, bahwa desa kita ini semakin sempitnya lahan pemukiman, semakin sempitnya kita untuk berdiskusi keluarga, juga sempitnya pemikiran kita, ini akhirnya menimbulkan suatu masalah yang mana masalah wantip ini menjadi masalah yang sangat menakutkan, karena perkara patok masih bacokan. Dulu 25 tahun yang lalu kita hukum mundur, orang tua kita ini punya lahan 1 hektar, tapi sekarang sudah menganak, anaknya 5, 1 hektar bagi 5, tinggal 2.000-an. Ini belum ke cucu kita. Kalau ke anak kita, ini sing mana hewan jadi 500-an. Ini semakin terus. Karena apa? Generasi kita ini jangan beli. Sekarang ini juara bertahan saja sudah syukur alhamdulillah, nggak kejual tanah ini. Ini kita lihat sudah di desa-desa kita sudah kita pelajari dan di desa sebelah bahwa sekarang ini untuk bekerja, ini yang ingin bekerja ke petani atau ke yang lainnya bercocok tanam ini sudah minim. Kalau sudah belajar dan kuliah ini kepinginnya sampai dari pegawai negeri. Sing ngunduh kopi rano, sing tandur rano, tapi dari pegawai negeri. Ya sampai dari pegawai negeri, kopi ini untuk malih abang tutur-tutur dewi, rano sing olah. Padi juga gitu. Jadi kita tidak bisa menanam, tidak bisa panen. Inilah yang perlu kita diskusi, apa yang menjadi tema di pengabdian masyarakat ini di sosialisasi terikat ini menuju langkah strategis kemajuan bersama. Jangan sampai nanti dengan adanya KKM dan juga dihadiri Ibu BK terus Bapak Ibu dosen, ini kita semakin mundur karena kita harus berpikir secara maju, mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan timbul di desa kita ini. Saya yakin nanti 10 tahun atau 5 tahun bisa muncul satu masalah. Yang pertama adalah masalah yang di bidang itu, masalah tanah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan peserta. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Apa yang kami sampaikan tadi murni adalah apa yang menjadi komitmen saya. Akhir kata, apabila ada